Eropa Bu, habis. Ayo, sepak bola timnas banyak. Oh ya, Indonesia. Eropa itu Indonesia. Eropa, ayo. Inggris. Inggris satu. Amerika. Enggak, aku kasih kesempatan deh. Satu lagi. Bukan, Amerika bukan. Jerman. Jerman. Oke. Brazil. Brazil bukan, satu lagi deh. Amerika. Nyawanya satu lagi. Australia. Soal. Belanda. Ayo nyawanya tinggal satu. Polandia. Polandia bisa. Filipina. Out. Filipina itu Asia Tenggara. Vietnam. Out. Satu deh, jawab kamu apa? Thailand bisa. Asia Tenggara, oke, nggak apa. Namanya siapa? Hanif. Hanif, oke, Hanif dapat 200.000, oke. Kasih kata-kata buat orang pemalas. Semangat, jangan pantang menyerah. Jangan, malas aja udah. Beri malas yang malas selanjutnya sih. Viral sebuah video menunjukkan sejumlah siswa SMK ramai-ramai menghancurkan lipstik. Tampak sejumlah siswa SMK mengumpulkan lipstik yang dialasi oleh kain putih. Tak lama mereka pun ramai-ramai menghancurkannya menggunakan paping. Kepala SMK Citra Medika Kota Magelang, Veronica Rani, membenarkan peristiwa itu terjadi di sekolahnya. Ia menyebut lipstik yang dihancurkan itu merupakan hasil razia dari aturan yang berlaku. Pihak sekolah mengaku membuat aturan siswa dilarang menggunakan make up secara berlebihan di sekolah, sedangkan make up dengan warna natural diizinkan. Total lipstik yang dirazia kemudian dihancurkan itu hampir mencapai 100 buah lipstik. Sebut negara-negara yang Nah, halo. Hai. Itu contoh dimanapun ada dan terjadi. Ya. Di sekolah Bapak Ibu sudah ada anak-anak yang putri dan mulai liptik-liptik SD ya. Kalau saya di SMP itu, pokoknya apalagi di SMA itu sudah mulai ya, mulai keremajaannya. Terus kemudian kalau SD saya ngomong sampai hampir 10 tahun itu hanya seneng Bu, seneng, masalah tuh kayaknya nggak ada kalau saya. Kalau di SMP ini sudah mulai muncul ya, muncul ya. Memang itulah fasenya ya. Ini saya baru kerjasama dengan psikologi WMS, nanti akan meneliti beberapa sekolah terkait dengan bullying ya. Nah, kemarin sudah di ACC Pak Dekan, dan ini penting harus kita memberikan kontribusi. Ini seperti ini Bu. Pembelajaran mendalam, sebagian besar siswa bersekolah namun tidak belajar dan berbudaya belajar. Betul? Ke sekolah berangkat, sampai sekolah dan tidak tahu apa tujuannya. Schooling without learning is a wasted opportunity. Sekolah tanpa pembelajaran adalah kesempatan yang terbuang sia-sia. Ini tugasnya siapa? Bapak Ibu selaku fasilitator. Jewer anak yang terasa dilapor ke Bu polisi. Saya itu kalau di sekolah ada orang tuanya, suratnya telat pura. Ada orang tuanya, Bu, dilapor ke Bu. Enggak Pak Tomo, gitu. Halo. Tapi harus dengan gaya, gitu. Benar Bu. Saya anak-anak yang ini kan misalkan Mas Riza ya, anaknya petakilan. Saya kalau ngajar langsung, buat apa? Lagu-lagu gitu ya. Karena kan salam buat Ibu, jadi seneng Bu. Nah, kalau alam gue kan seneng ya. Pada hari apa ku turut siapa kemana? Hai apa istimewa ku duduk di mana? Ku duduk samping siapa yang sedang mengapa? Mengendali apa supaya baik apanya? Apa siapa bagaimana mau kemana? Apa siapa bagaimana mau kemana dan di mana? Pernah dengar? Ini lagu apa ini? Gubahan apa ini? Naik Dil? Tapi pernah menyanyikan gini? Ya? Nah, ketika saya ngajar di SD begitu Bu. Jadi ngajar itu ya yang menarik katanya kan gitu. Jadi ada anak-anak enak itu. Padahal kita belajar kata-tanya. Karena sudah dengan judul anak-anak hari ini kita belajar kata-tanya ditulis. Siapa? Mana, kemana? Kan itu.
Tapi udah dilakukan itu, dia pada hari apa, ku turut siapa kemana, naik apa istimewa, ku duduk di mana, sambil gestur ku duduk samping siapa yang sedang mengapa, mengendali apa supaya baik apanya, apa siapa bagaimana mau kemana, apa siapa bagaimana mau kemana dan di mana. Banyak kan lagu-lagu, kan ada yang mungkin lagu yang lain. Budia kalau ngajar pakai lagu-lagu enggak itu? Oh, Pakai. ada yang biasa ngajar pakai lagu bisa disampaikan? Saya satu sama Bucut. Oke. Apa Bu? Ayo kawan kita belajar bahasa Arab dalam nyanyian Rasul kepala tiak. Kalau saya memang anak ini, mohon maaf Mas Riza, Rasul kepala tuak gitu. Sakit Pak. Untuk contoh ini Rasul tak bagus. Dulu saya SD itu, mohon maaf, hal-hal apa sekiranya beda dengan kita datang, kamu kok nakal, pelak gitu selesai. Tapi kalau ngambil lagu gitu, Rasul kepala tuak, jengkelnya hilang Bu. Jengkel saya hilang. Memang anak ini sama. Nah, terus rambutnya panjang, puntir. Halo. Paham toh Bu? Itu saya lakukan Bu. Pak sakit gimana? Ini kan rambut toh, contoh saya bagus. Coba, tadi pulang kemudian saya tadi ditempelin Pak kan tidak. Mengenai bahasanya kita belajar gitu ya. Terus matanya gimana? Hidung ampun, tangan yatun, wetok aja sih biasanya kreatif tadi itu. Wah, contoh bagus nih biasanya anak sing jahil, ya ternyata bisa sakit ya. Kalau kamu misalkan nuduhi orang lain sakit dah, ya itu tadi untuk contoh ini tangan gitu kan? Enak. Dan sini jengkelnya hilang. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak sampai ke orang tua gitu. Kaki, biju, semua itu anggota tubuh kita, kan gitu kan? Itu kalau jengkel harus saya nyiptakan lagu. Bagaimana saya bisa jengkelnya benilan, tapi mending jengkelnya gitu loh ya, bukan emosi. Halo. Hai. Ini sekolah tanpa pembelajaran adalah kesempatan yang terbaik. Ini penting Bapak Ibu, peran Bapak Ibunya. Nah, harus menjadi bagaimana anak ini bisa melakukan hal yang apa ya, yang positif. Nah, ini PR panjenengan. Nah, seperti ini. Mengubah praktek pembelajaran. Ini surface learning tadi ya. Pokoknya lama lah gitu ya. Pola, isi terus lah. Kalau ini, mohon maaf, pembelajaran deep learning, pembelajaran mendalam. Silakan Mas. Oke. Pembelajaran mendalam. Jadi ada pengalaman yang di kelas pernah dilakukan. Kalau SD kan tematik gitu ya. Apa yang pernah dilakukan? Coba ada yang mau sharing? Biar nanti saya tinggal nambahi. Ada yang mau sharing? Relawan? Terkait dengan pembelajaran apa zaman Bu? Kayaknya mau membantu ini. Silakan. Iya. Kok tidak loh? Dipekan aja. Pegang aja dulu. Nah, Pegang aja dulu. Oke, silakan. Kalau dari pihak mau bicara. membantu. Oke. Apa ini Pak ya? Ya, tadi pembelajaran yang deep learning ini kan surface tadi udah tak contohkan gitu. Nah, seperti ini. Wisi aja. Nah, menurut pengalaman Bu siapa? Ibu Rina. Ibu Rina, ya pengalaman yang pernah dilakukan apa aja boleh, tidak ada yang salah. Tadi malam kita kan sudah belajar growth mindset, jadi tidak ada yang salah. Nah, apa coba? Biasanya sambil mempraktekkan seperti itu Pak ya. Apa itu misalkan contoh konkret? Saya ngajar bahasa Indonesia, maka saya nyanyi seperti Pak Tomo, gitu kan? Pada hari apa? Lah gitu loh, coba. Saya ngajar bahasa Arab, nah tapi harus ada konteksnya. Kemudian saya ngajar PAI, misalkan pendidikan agama Islam atau matematika boleh. Ya banyak praktek yang harus dilakukan. Apa Bu Rina? Nampaknya Ah. beralih aja ini Pak. Siap, gimana Mas
Adi. Mas Adi. Oke. Baik, ibu-ibu, perkenalkan saya Adi Faisal Bu dari Semulu. SD, Mas. Plus Muhammadiyah Senabang. Oke. Gimana? Mengenai masalah gambar ini tadi, kalau kita praktekkan di lapangan Pak, kebetulan saya juga guru PAI Pak kan. Oke. IPA ya. PAI. Oke. Pendidikan Agama Islam. Cuman Pak kan, kalau kita lihat perbedaan kurikulum kemudian pembelajaran di lapangan hari ini, sebelum kawan-kawan kita guru ikut PPG, Ya. kemudian setelah ikut PPG itu juga memang ada perbedaan-perbedaannya Pak. Oke. Contoh sekali Pak, kita biasanya kita lihat guru itu menuntut untuk melakukan pembelajaran, diajarkan dengan berbagai ilmu juga di parlemen ini. Alhamdulillah di kelas semakin berceria untuk melakukan pembelajaran. Salah satunya seperti di parlemen yang dilaksanakan, misal ini Pak, pembelajaran tentang PAI umpamanya Pak. Jadi misalnya tentang puasa misalnya kan, tentang puasa. Jadi di sini siswa itu bisa dikumpulkan, kemudian siswa itu bisa bekerja dengan sendirinya. Kita hanya menfasilitator daripada anak-anak kita. Contoh konkretnya gimana? Contoh konkretnya, Agendanya terkait misalkan sholat jamaah. Kalau puasa gimana? misalnya kalau puasa kan kita memberikan materi ke puasa, masalah puasa. Ya. Kemudian kita membentuk kelompok anak-anak, kemudian kita ajak berdiskusi anak-anak tentang masalah baik puasa, kemudian misalnya dan lain segalanya Pak, hukum kan. Itu artinya anak-anak itu lebih kreatif dia. Artinya walaupun ada lelucon di situ, nanti anak-anak kadang memang ya anak-anak SD begitulah dia Pak, Ya, kan, karena ada yang diarahkan. juga kita hanya mengarahkan itu Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Adi ya. Ada yang lain Bu? Silakan Bu Dia. Oke. Singkat. Mana apa-apa. Bu Dia. Karena bisa. Saya perkenalkan, nama saya Diah Kartika. Saya juga mengajar PAI sama dengan Pak Adi, cuma beda sekolah. Saya di SD Muhammadiyah Gayo Luas. Nah, jadi untuk pengalaman dan contohnya gitu kan Pak, dalam pembelajaran PAI di Dabarnya ini, misal pada materi hamdalah atau bismillah dan hamdalah gitu kan. Nah, jadi untuk penerapannya kepada murid itu membiasakan, kan ini kalau dapat itu kan dia dengan kehidupan nyata gitu. Nah, jadi untuk membiasakan anak-anak itu dalam kesehariannya itu membaca atau mengucapkan bismillah ketika melakukan kegiatan, aktivitas seperti itu. Itu aja Pak dari saya. Oke, terima kasih Bu Dia. Ini maksud contoh konkretnya kan gitu. Kalau saya buat sini sholat jamaah misalkan Mas Pak Adi dan Bu Dia. Nah, saya waktu itu kalau rangkan jamaah itu 27 derajat, terus jamaah itu harus dilakukan bersama-sama, terus di pahalanya kalaupun farid itu sekian. Kalau jamaah itu ada yang terlambat itu dinamakan apa kan, runtut-runtutan materi itu kan. Nah, waktu itu terus terbesit saya. Nah ini PAI. Tanyanya kan, sholat bersama-sama berjamaah 27 daripada sholat berjamaah gerakan makmum yang tertinggal dikerjakan bersama keluarga. Bu Ira dapat lagu dari mana itu? Ngajar TK. Nah, itu dari mana dapatnya itu? Ini ya. Oke, padahal yang membuat itu di sini nih. Waktu itu saya ngasih berita apa kan sudah direkam itu ya. Ini enak. Sholat sini, sholat bersama-sama sini, berjamaah itu namanya sini 27 besar pahalanya dari sholat biar kamu jawab itu
Enak, formasinya saya ngajar gitu. Sholat berjamaah sini dipimpin oleh imam, gerakan imam diikuti oleh ada jawab terus. Makmum yang tertinggal dikerjakan bersama-sama di masjid dan musola, bersama keluarga, di rumah pun bisa. Itu yang berdiri di sini nih, Bu. Nah, coba tanya kemana kan gitu. Alhamdulillah kalau udah viral, bagus enak ya. Nah, maksudnya tinggal formasinya aja tadi. Anak suruh jawab. Sini kasih aja sholat bersama-sama. Sini berjamaah itu namanya. Betul? Nah, sini 27. Tapi kan 27 gram. Kaku begitu ya juga enggak menarik. Tapi kan 27. Nah, gitu asal actionnya. Besar pahalanya. Sini dari sholat sendirian saja harus ada gestur-gestur. Sholat berjamaah dipimpin oleh, gerakan imam diikuti oleh, makmum yang tertinggal namanya dikerjakan di masjid dan musola, bersama keluarga di rumah pun bisa. Itu bareng-bareng berarti terakhir. Enak. Anak paham, sholat bersamaan, bersama-sama, berjamaah, pahalanya 27, kan gitu ya. Sholat sendirian, kan gitu kan. Dipimpin oleh siapa? Imam. Ngerti? Nah, sholat berjamaah itu mesti dipimpin oleh, nah tidak dipimpin imam, tidak namanya tidak sholat berjamaah. Nah, itu bisa membedakan. Ini, halo. Hai. Sudah dilakukan gitu. Makasih ya Bu, Bu Ira. Nah, kok langsung nyambung? Ini dari mana atas sumbernya kan? Nah, memang dulu direkam gitu kan? Terus silakan gitu ya. Enak itu harus dipraktekkan. Ya sama itu tadi pembelajaran yang kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau ini punya materi terus kayak gitu ya. Kalau ini juga kemarin saya di Jepang maupun di China, ya saya belajar dari TK sampai perguruan tinggi. Saya diajak keliling, belajar dari jenjang TK sampai perguruan tinggi sampai industri pembuatan mobil Lexus. Sampai ini loh hasilnya. Jadi anak dari saya kenalkan TK terus makanya saya enggak gumunan bahasa Jawanya. Enggak apa namanya Bu? Gumun. Kalau di sini kagum. Kalau di Acehnya apa? Kagum. Sama. Apa Bu? Apa Bu Sarah? Di sini juga banyak suku bahasanya. Oh gitu ya. Ya misalkan terkait dengan kagum apa? Kagum ya, ini kagum. Karena waktu itu tahun 2011 saya ke Jepang yang pertama. Nah, ke Jepang yang pertama sudah ngerti Bu. Gini, dilihatkan. Jadi nanti sampai 2050 kita settingkan produk untuk Indonesia. Jadi mobil Innovare, Bon, apa-apa semuanya itu hanya mohon maaf disettingkan sampai 2050 nanti kita itu oleh Jepang. Makanya ada 3 bulan mobil baru, 3 bulan mobil baru. Itu hanya butuh tidak ada 5 menit. Interior, eksterior, sudah semua jadi. Inilah. Nah kita masih, mohon maaf, karena memang semua diciptakan Indonesia ini menjadi konsumen subur dunia. Nah, tantangan kita, makanya saya berusaha nanti, saya sudah membuat pesawat, kemarin di launching oleh Pak Wali Kota, ya aeromodeling. Pokoknya hal-hal yang saya lihat di Jepang dan itu yang ringan, itu aja yang paling ringan Bu. Saya lakukan di sekolah saya, jadi senang anak-anak itu. Bukan sekolah itu dapat materi kemudian nanti dapat nilai rapor, tidak, saya tidak mau. Ekstra kurikuler saya 43, dengan berapa? Ekstra kurikuler saya 40-an. Kali ini yang terbanyak mana? Ada? 10? 20? 10 Mohon maaf, saya 40 lebih ekstra kurikuler untuk anak. Semua bercabang saya berikan. Disinilah
Ya bentuk ini kami mendukung deep learning. Oke, pembelajaran mendalam ini. Nah, ini Bapak Ibu. Dan alhamdulillah jadi alternatif. Ya pilihan anak itu semua mau bakat saya ini, oh ya ada di sana. Oh ini ada di sana. Mau catur ada di sana. Alam panahan ada di sana. Mau sepak bola ada di sana. Mau apa semua ada di sana. Sampai Pak Tomo anak saya itu di Klaten, beda kabupaten. Tapi pengennya anak saya itu sekolahnya di SMP Muhammadiyah Salatiga. Tapi di sana ikut pelatihan jarum itu gimana? Loh, yang Malaysia sekolah di tempat saya aja ada. Oh gitu Pak Tomo, iya. Anak ini fokus latihan pemusatan latihan di Klaten, tapi masih sekolahnya di saya. Pakai online kan itu kan, balik kelas nanti malam, kita jadwalkan malam atau sesuai dengan dia tidak ada jadwal itu kita fasilitasi. Nah anak ini begitu kalau lomba pada apa kota juara 1 Jawa Tengah, nah alhamdulillah penting. Anak saya Fedayanto yang striker timnas usia 16 atau berapa itu yang nomor punggung 19 Fedayanto gelandang itu ya, itu anak saya. Orang tuanya bingung Bu. Orang tuanya bapak ibu menghadap ke saya, Pak Tomo, saya bingung atasi anak saya, nggak mau sekolah, suruh belajar malas, hanya megang bola. Itulah yang tak dukung. Sekolah ini saat ini belum penting untuk Mas Feda. Yang penting saat ini adalah fokus latihan sepak bola. Nanti sekolahnya gimana? Sekolahnya lulus, Pak Tomo tanggung jawab. Begitu dia pemusatan di Bogor, pamitan TC, alhamdulillah lolos, terus main di tingkat nasional itu. Orang tuanya begitu pulang juara kan dulu itu usia 16, ingat ya. Nah itu juara, kemudian datang ke sekolah, baru tahu Pak Tomo. Nah inilah makna pendidikan. Itu Fedayanto. Sekarang juga pemain klub-klub itu. Nah ini orang tua yang bertahu. Kayak tidak itu kayak Wildan itu, anak itu aktifnya luar biasa Bu. Meja kursi yang bolong ini sudah dimasuki. Wildan mau Zaka Wali Sabdan tadi loh. Anaknya aktif. Wes, pokoknya ada apa begini ya gini. Oh, gini ya gini. Apa? Ganggu terus Bu. Setiap hari itu. Namanya itu Wildan. Terus ke ruangan saya terus dan silakan berdiri di situ. Tahu enggak ke ruangan saya? Berdiri itu muter kayak gitu. Pak Tomo itu bilang berdiri, Pak Tomo belum bilang muter. Kalau udah bilang muter silahkan kamu mau kemana-mana, tak tunggu. Gini kakinya gitu. Namanya Wildan itu. Saksi itu nanti suruh tanya kalau Pak Tomo. Gini. Begitu harus selesai. Terus tenang. Banyak gini dan gini. Karena saya melihat talenta anak ini jurus dan sekarang hafid 30 juz. Masya Allah. Terus berangkat ke Mesir kemarin dia beasiswa itu. Kan ya, tapi dia kelas 3 itu sudah punya tak tanya cita-cita mau belajar ke Mesir dan menjadi menteri agama. Tuh, makanya nanti Allah yang ngatur ya anak ya, sepenting belajar dulu. Oh, siapa? Nah, ini keep learning gitu. Anak sampai Wildan mohon maaf bisa begini. Lomba ceramah loh Bu. Saya bilang gini itu sudah turun dia kan menyanyi. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Misalkan gitu anak-anak kan lomba pidato. Tadi lo tak praktekkan. Gini tak? Nah gini, dia tenang, dia turun lalu kemudian ke ini jurinya. Ibu, kau mengandung, itu saya sendiri yang kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, lalu membesarkan putra putrimu, ibu. Itu dengan deklamasi yang pas, terus nyaman, intonasinya tepat. Terus, ada lagi. Nah, di meja begini ada apa? Bunga itu kan? Nah, di depan juri. Nah, hanya begini kalau anak nggak cerdas itu apa maksudnya gitu? Cabut satu, dia langsung nyabut satu, kasihkan jurinya.
Itu terakhir baru naik panggung lagi. Itu nggak ada settingan, nggak ada apa-apa. Itu kalau nggak cerdas, nggak mungkin bisa menangkap itu. Itu pengalaman saya mendampingi lomba apa? Pidato. Nah, tidak semuanya seangkatan seadiknya pun saya susah menemukan talenta. Gitu kan? Halo. Saya ada kode begini turun itu dari panggung. Saya nunjuk bunga itu karepe apa? Nek bocah ran kan bawa gini toh, Bu. Iya. Nah, hanya gini. Nah, cabut satu kasihkan. Kecerdasan. Halo. Hai. Nah, ini deep learning. Saya belajar di Jepang nih, Bu. Saya ada masalah. Tonjol tak cari, tadi tak sempat minta contoh belum detail. Ini saya betul. Anak itu dibagi 4, harus bagi kelompok lah ya, 4 atau 5 kemarin tuh. Saya mengamati. Dikasih masalah yang berbeda-beda dengan tugas yang sama. Intinya lampu ini harus hidup. Bolam ini harus hidup. Ternyata baterainya ada yang mati, ya kan? Baterainya ada yang mati. Kemudian apa? Kabelnya ada yang dipotong gimana? Kemudian ada yang lain, kabel, baterai, lampunya, bolamnya putus. Ternyata anak ini kan satu kelompok ini kan macam-macam. Oh ini bolamnya mati, oh ini kabelnya, oh ini baterainya. Kemudian cepat-cepatan siapa yang intinya menghidupkan lampu itu menjadi menyala. Ternyata dicari, dia diskusi berkelompoknya. Ini masalah kita adalah dicek lampunya, oh cek baterainya ada energinya enggak, kemudian kabelnya nyambung enggak. Ternyata begitu kan cepat. Oh masalahnya di kabel, langsung mencari di fasilitatornya di depan ini kayak saya gurunya. Tapi saya enggak paham bahasanya, tapi minta kabel gitu ya. Nah minta kabel terus gitu. Nah ini baterainya ternyata kan gitu. Nah, ternyata ini pembelajaran yang mendalam begitu, melakukan. Kalau kita kan ini rangkaian seri, oh ini paralel, oh begini terus hidup, selesai. Ujian buatlah rangkaian paralel, buatlah rangkaian seri, gitu ya Bu ya. Halo. Hai. Gambarlah, oh terus hidup dikasih lampu begini. Begitu silakan, ketika ada arus ini gimana mati? Enggak, aku gambar tok kok tingkatannya gitu. Halo? Hai. Anak-anak kita kasih apa, suruh berangkat ke listrik atau apa? I don't know. Halo? Hai. Ini fakta kita. Hal-hal yang kecil belum. Kemarin sudah menawari, saya kan mendirikan Shine-Tech ini ya. Terus ada salah satu pakar, praktisi menawari, saya ingin sekolah ini betul-betul sains dan teknologi Pak Tomo. Ini saya proposalnya seperti ini. Nanti bisa membuat traktor, bisa membuat alat-alat berbasis robot macam-macam. Nah ini baru saya kaji. Nah 1 bulan ini nanti baru nanti saya hadirkan. Kemudian nanti satu-satunya sekolah yang berbasis teknologi dan betul-betul menciptakan dan bermanfaat. Nah, ini baru kita kaji. Ya, ini keberanian. Nah, seperti ini deep learning nanti pembelajaran mendalam. Dipahami ya. Ini pembelajaran Bu. Saya ada yang bisa biasa mengajar fotosintesis. Ada di kelas ini. Materi apa? Gimana Bu Sarah yang dilakukan? Jadi waktu kelas 4 ada pembelajaran bagian-bagian tumbuhan. Nah di situ ada materi fotosintesis. Jadi fotosintesis itu kan terjadi pada daun. Ya. Pada daun, saat kita beri materi, ya mereka ibu ngapain sih gini tidur gitu ya. Tapi saat kita ke luar ruangan kita jelaskan bahwa ini daun kalau nggak kena matahari layu loh gitu. Terus itu saat kena matahari dia lebih hijau daunnya. Saat terkena matahari kan dia agak gimana ya warnanya, agak seperti kurang nutrisi. Tapi saat sore dia sudah hijau kembali saat kita memberi air. Nah disitunya terjadi pembuatan makanan dari H2O dan zat garam dari akarnya yang didistribusi dan dibuat di
daunnya. Oke, menghasilkan ya makanan ke seluruh rumah. Oh, Rumah. Oh ya. siap. Makasih Bu Sarah.